Pemirsa, pelaksanaan pemilu tinggal hitungan hari. Untuk itu, netralitas aparatur sipil negara atau ASN sangat dibutuhkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Kendal menggelar rapat koordinasi cipta kondisi dalam rangka netralitas ASN menuju pemilu 2024 yang jujur dan adil. Aparatur sipil negara atau ASN telah diwanti-wanti untuk selalu menjaga independensi mereka dan memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan di atas segalanya. Namun, menjaga netralitas bukanlah perkara yang mudah. Ketika partai politik berlomba-lomba memperoleh dukungan, godaan untuk terlibat dalam politik praktis begitu menggiurkan. Pentingnya menjaga netralitas ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kendal dan Kapolres Kendal saat menjadi narasumber rapat koordinasi netralitas ASN dalam pemilu 2024. Bahwa ketidaknetralan ASN akan berdampak pada pelayanan publik yang diberikan. Jika ASN dalam suatu instansi tidak netral dan condong pada salah satu pihak, hal ini tentu akan merugikan pihak lain yang berseberangan dengannya. Pada akhirnya akan mencederai tidak hanya etika dan kode etik ASN, namun juga mencederai demokrasi. Seandainya ASN tidak netral dan terlalu banyak cawe-cawe dalam demokrasi yang bukan menjadi tugasnya dalam bidang politik, maka akan merusak sendi-sendi hukum dan sendi demokrasi. Salah satu dampak yang dikhawatirkan dalam terjadinya benturan di masyarakat, jika hal tersebut terjadi, maka akan membuat indeks hukum dan indeks reformasi Indonesia menjadi menurun. Disinilah kewajiban ASN untuk menjaga hal tersebut jangan sampai terjadi. Sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, pengertian ASN adalah semua pegawai pemerintah, baik yang berstatus sebagai PNS maupun P3K. Setiap PNS merupakan ASN, namun tak semua ASN adalah PNS, karena bisa jadi berstatus sebagai P3K. Fungsi, tugas, dan peran ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu mengenai fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Netralitasnya memang ASN tetap punya hak pilih, tetapi yang jelas tidak boleh mengikuti kegiatan politik termasuk kampanye, tidak mengikuti kegiatan partai. Inilah amanah undang-undang. Dimulai dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014
prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan badan publik atau badan pemerintah atau pejabat pemerintahan, yaitu AUPB ini ada 7 diantaranya. Coba kita lihat, next. Di nomor 3 disebutkan ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan tentunya kita pandang, kita bisa maknai adalah sama-sama netralitas. Ya. Bedanya kenapa TNI Polri tidak mempunyai hak pilih dan memilih, nanti kalau sudah purna baru bisa. Kalau saya pandang filosofinya karena mereka mempunyai, atau TNI Polri mempunyai kekuatan senjata, supaya kekuatan senjata itu tidak bisa ada tarik-menarik intervensi di dalamnya. Kalau menjalankan asas umum pemerintahan yang baik, versusnya adalah konflik kepentingan. Nah, ini maknanya konflik kepentingan, konflik of interest. Meskipun ini disebutkan untuk pejabat pemerintahan, bukan berarti kalau ASN yang pelaksana boleh bebas, tidak boleh konflik kepentingan. Enggak, semuanya ASN, tidak ada yang kemudian boleh melakukan dalam tusinya ada konflik kepentingan. Nah, yang dikedepankan apa? Ini ada 2 pola. New Public Management. Setiap ASN kinerjanya harus menciptakan efektivitas, efisiensi yang berorientasi hasil, outputnya apa, outcome-nya bagaimana. Bukan hanya itu saja, tetapi new public service governance-nya, tata kelolanya. Bukan lagi merasa, oh kalau dulu paradigmanya para pejabat yang harus dilayani. Sekarang kan tidak, mulai yang dari teratas sampai para pelaksana ASN, dialah yang melayani masyarakat. Nah, ini kita masuk di dalam akuntabilitas kinerja. Sebagai pejabat pemerintah harus mengedepankan outcome dari setiap capaian kinerja yang kita lakukan. Artinya juga dalam prosesnya mempertanggungjawabkan kualitas prosesnya. Pemerintah kemudian itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti menjadi sia-sia. Nah, inilah partisipasi masyarakat untuk turut serta menilai pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah. Wah, ini kalau tentara dengan polisi seperti kata Bu Kajari sampaikan, memilih itu berdampak tidak baik bagi stabilitas keamanan negara. Sehingga diputuskanlah bahwa hak untuk tentara sama polisi ini harus dicabut, tidak boleh memilih supaya negara ini aman. Makanya tadi saya sampaikan kita harus sepakat dulu bahwa hukum dan aturan yang ada itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi jangan sampai ada hukum atau aturan yang ada dibuat ini, oh harus netral, ASN harus netral, dianggap itu adalah hal yang membuat kita terenggut kebebasan kita. Pak Bu, kalau hukum atau aturan tidak ada, kita akan hidup dengan seenak-enaknya gitu kan ya. Dasar bangsa ini didirikan adalah kita ingin negara kita itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini tercantum di dalam undang-undang Pancasila, hukum tadi itu. Jadi semua aturan dibuat, netralitas tersebut, kemudian TNI, Polri tidak memiliki hak pilih, itu memiliki manfaat
agar supaya stabilitas keamanan negara kita tetap terjaga. Nah, itu harus dipegang gitu kan ya. Harus dipegang, jangan sampai apa yang sudah baik itu hilang gitu kan ya. Harusnya apa yang baik kita pertahankan, kemudian yang jelek kita rubah menjadi yang baik. Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak. Jadi untuk ASN, TNI, Polri adalah netral. Sedangkan untuk ASN itu boleh memilih, sedangkan TNI, Polri tidak memilih. Bebas dari pengaruh dan imparsial. Jika ANS tidak netral, pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ANS menjadi tidak profesional. Jadi pada intinya, dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini, harapan dari Polri yaitu aman, damai, dan terkendali. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ini perlu kami sampaikan bahwa ASN di sini disampaikan untuk netral, yaitu bahwa kita dari Polri juga sudah menyerukan bahwa kita harus memiliki cooling system ya. Bahkan di Polri pun sudah dibentuk yang namanya Satgas Cooling System. Artinya apa? Bahwa kami supaya dalam pelaksanaan pemilu ini berjalan aman, lancar, dan damai, kita melaksanakan kegiatan yang namanya cooling system. Cooling system itu ibarat mobil itu sebagai radiator, sebagai mesin pendingin. Namanya tokoh, kita yang dekati bukan hanya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, itu juga tokoh preman, kita melaksanakan cooling system. Bahkan dari ASN harus bisa memberikan mesin penyejuk bahwa pemilu di Kabupaten Kendal harus aman dan kondusif. Setuju Bapak G? Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berpesan agar ASN tidak terlibat politik praktis. Diko menyebut ada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal yang tidak netral. Hal itu disampaikan usai rakor Cipta Kondisi Netralitas ASN menuju pemilu 2024 di Pendopo Tumenggung Bahurukso kepada ASN yang hadir. Diko mengaku telah menerima informasi terkait oknum ASN di lingkungan Pemkab Kendal yang melanggar netralitas tersebut. Bahkan dirinya telah melihat bukti ASN tersebut hadir dalam kegiatan-kegiatan politik. Namun demikian, Diko masih merahasiakan ASN yang melanggar. Bahkan Diko mengajak wartawan juga ikut mengawasi jika ada ASN yang terlibat politik praktis. Tetapi yang terpenting adalah menjaga profesionalitas. Saya akan memberikan contoh hal simpel maupun hal yang besar yang nanti akan berpengaruh. Karena sampai hari ini terus terang nih, saya punya banyak laporan dan saya punya banyak bukti masih adanya ASN yang terlibat dalam proses kontestasi pemilu 2024, dan data itu saya lengkap, tinggal ini nanti diproses atau seperti apa. Ini untuk menjadi pengingat Bapak Ibu semua. Intinya apa? ASN gak boleh datang ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan untuk berkampanye. Apakah itu paslon, calon legislatif, punya acara, punya hajatan, kemudian ASN hadir di dalam acara tersebut, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, acara kegiatan kepartaian, kemudian ASN hadir di acara-acara kepartaian, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian kenapa diselenggarakan di lingkungan Setda? Karena lingkungan Setda ini ya bos-bosnya ASN ini adanya di lingkungan Setda ini. Nah, bos besarnya kan Sekda, betul ya? Kemudian ada staf ahli, bupati, ada asisten, kepala OPD, kepala bagian, semua ada di lingkungan Setda. Kemudian kalau lingkungan Setda ini bisa menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja, ini akan berpengaruh terhadap seluruh jajaran ASN yang ada di Kabupaten Kendal. Itu yang menjadi harapan dengan diselenggarakan kegiatan ini.
Jadi harapannya kita yang ada di lingkungan Setda ini memberikan contoh yang baik. Tidak boleh melanggar aturan yang tadi saya sampaikan. Misalkan bagian umum, ini contoh kecil ya, bagian umum misalkan. Jangan nanti kita rapatnya pula nanti dikasih apa itu namanya makanan boxnya ada nomor urut pula. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Nah, hal-hal simpel seperti ini harus bisa benar-benar dimaknai dan dijaga, dan kemudian ini harus kita jaga bersama agar seluruh proses pemilu 2024 ini kita seluruh jajaran ASN yang ada di Kabupaten Kendal bisa menjaga profesionalitas dan integritasnya dalam menjaga pemilu 2024 yang baik. Saya nggak sebut kita karena saya bukan ASN. Saya pejabat politik, pejabat publik. Jadi kalau saya bukan hanya punya hak memilih, tapi saya juga punya hak untuk mengkampanyekan paslon tanpa menggunakan fasilitas negara dan juga tanpa di luar jam kerja, tidak mengganggu kinerja pemerintahan gitu. Jadi ini biar clear bahwa seorang presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota itu memiliki hak untuk bisa mengkampanyekan paslon maupun calon-calon legislatif dan lain sebagainya. Adapun sanksi yang akan dikenakan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas berupa sanksi disiplin dan sebagainya. Bupati Kendal juga akan melihat seberapa berat pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut. Tak hanya itu, Diko mengimbau supaya ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal bisa menjaga profesionalitas dan netralitas menuju pemilu 2024 ini, termasuk tidak terlibat kegiatan politik maupun kampanye. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan.